Halo teman-teman, balik lagi. Eh, Sekarang kita masuk ke pembahasan yang cukup penting ya, dalam Android development, bahkan dalam software development itu sendiri. Pembahasannya adalah masalah arsitektur sebuah aplikasi ya. Jadi seperti rumah ya, atau seperti bangunan, eh, sebuah produk atau sebuah aplikasi itu juga mempunyai arsitektur. Di sini arsitektur itu arsitektur aplikasi adalah framework ya, framework konseptual yang mengatur hubungan antar komponen dalam project. Ya, simpelnya begitu. Framework konseptual yang mengatur hubungan antar komponen dalam project. Ya. Jadi eh, kalau dalam project, dalam aplikasi itu kan sebenarnya ada minimal itu ada dua komponen ya, dalam arsitektur. Yang pertama ada view ya. Ini komponen view yang mana eh kita udah praktek di komponen ini ya. Nah, ini view. Jadi view itu adalah bagian depan yang kelihatan sama user itu ya. Bagian depan yang perubahannya sangat terlihat kepada user ya. Bagian depan yang setiap perubahannya terlihat oleh user. Ini view. Nah, kemudian ada yang namanya business logic. Business logic. Ya. Nah, ini adalah bagian tengah ya. Bagian tengah yang yang mengatur ya. Yang mengatur apa atau bagaimana sebuah data ya, sebuah atau data deh, gimana data ditampilkan ya, gitu. Jadi kalau view itu dia ngatur tampilannya, kalau bisnis logic itu ngatur datanya ya. Apa yang mau ditampilin, bagaimana cara nampilinnya gitu ya. Itu semua diatur oleh bisnis logic begitu ya. Lalu kemudian ada satu lagi sebenarnya namanya data ya. Ada komponen data di sini. Data ini adalah biasanya dia di bagian belakang. Bagian belakang eh ini yang mengatur apa yang yang harus diatur ya, atau ini bukan yang mengatur ya, yang memberi apa yang harus diatur oleh bisnis logic gitu ya. Jadi si data ini ya sesuai dengan namanya data ya. Data ini yang ngatur atau yang memprovide atau yang memberi memberi data ya, memberi data atau memberi apa yang harus diatur sama si bisnis logic gitu ya. Jadi alurnya ini em, dari data, lalu kemudian di sini ada bisnis logic ya. Lalu kemudian ada view di sini. View gitu ya. Dari data dia ke bisnis logic ya. Salah. Dari bisnis logic dia ke view gitu. Kalau ini sifatnya provide ya. Kalau ini sifatnya kontrol. Ya, dari data dia memprovide eh, bisnis logic ya, memprovide sesuatu untuk bisnis logic. Kemudian dari bisnis logic dia mengkontrol sesuatu untuk ditampilkan. Seperti itu ya. Nah, pembahasan kita sebelumnya itu kita ini cuman ada di ranah view aja gitu. Cuman ada di ranah view. Seperti itu ya. Kemudian
karena ada sebuah pattern kayak gini, ya, ada data, kemudian bisnis logic dan view, maka sebenarnya arsitektur berfokus pada struktur internal dan aliran data, ya, bukan pada tampilan atau view. Tampilan atau view. Seperti itu, ya. Jadi ketika kita belajar tentang arsitektur aplikasi, berarti kita belajar juga tentang bagaimana struktur internalnya, ya, dan juga bagaimana aliran datanya dimuat, gitu, ya. Jadi kenapa penting, ya? Karena gini, ini nih bisa disebut dengan layer, ya. Ada tiga komponen, ya, minimal tiga komponen itu bisa disebut dengan layer. Ini layer view atau layer presenter, ya, view atau presenter. Kemudian di sini ada layer business logic dan di sini ada layer data. Ya. Ini semua sebenarnya ada satu aliran, ya. Alirannya bermula di mana? Alirannya bermula di view sebenarnya. Di sini alirannya. Nah, aliran bermula di sini, ya. Di sini dia sifatnya meminta data yang ditampilkan, gitu, ya. Jadi view dia meminta data yang akan ditampilkan, dia minta ke mana? Dia minta ke bisnis logic nih. Lalu kemudian kata kata bisnis logic, wah nih datanya belum ada nih. Ya udah, gua minta dulu deh ke layer data. Dia minta ke layer data, eh, meminta data yang akan dikontrol, gitu, ya. Jadi si bisnis logic dia ini dia minta data atau minta sesuatu yang akan dikontrol, ya, oleh bisnis logic, gitu. Dia mintanya ke layer data, gitu. Jadi nanti si data ini akan ngasih sesuatu ke bisnis logic, kemudian sama bisnis logic ini dikontrol apa aja sih yang akan ditampilkan. Kalau udah dikontrol apa aja yang akan ditampilkan, maka dia ngasih data yang akan ditampilkan tersebut, data yang sudah siap untuk ditampilkan tersebut ke dalam presenter atau ke dalam view, gitu. Maka view di sini yang akan menghandle data-datanya, gitu, ya. Singkatnya seperti itu, ya. Jadi sebenarnya nanti kita berfokus pada dua bagian ini nih, ya. Dua bagian ini, ya. Data sama bisnis logic, gitu, ya. Pada bahasan kali ini fokusnya palingan ke situ sih, ke bisnis logic, ke view juga cuman sedikit, ya. Jadi nanti mungkin behavior cara ini aja, cara menerima bisnis logicnya aja, gitu, ya. Cara menerima alur datanya seperti itu. Kemudian kita bahas juga kenapa sih harus dibahas, ya, kenapa penting juga, kenapa penting, ya. Karena pertama, eh, arsitektur yang baik, ya, akan eh, akan membantu membantu developer dalam proses pengembangan agar lebih terstruktur, gitu. Struktur, eh, mudah di mudah dibaca dan ditelusuri, gitu. Karena eh, apa hal yang pertama ketika misalnya kita nyentuh kode orang lain atau nyentuh nyentuh ke legacy code sebuah sebuah source code, ya, atau nyentuh kode warisan, gitu, ya. Atau misalnya teman-teman baru pindah kantor terus kemudian harus mengerjakan sesuatu. Nah, otomatis kan teman-teman nggak mengerjakan sesuatu dari nol, gitu. Pasti sudah ada legacy code-nya. Nah, legacy code yang baik, ya, legacy code yang baik dia dia akan mempunyai arsitektur yang baik, gitu. Nah, kalau arsitektur yang baik, kita akan mudah untuk menelusurinya
ya, menelusuri kodenya, terus mudah dibaca dan apa, kita ngeliatnya juga terstruktur gitu, rapih, enak gitu, ya. Jadi itu dia ya. Terus ya, yang kedua, alasan yang kedua kenapa penting, eh mengurangi biaya sebenarnya. Biaya, biaya maintenance gitu ya. Kenapa? Karena misalnya gini, em, adaptasi terhadap source code ya, atau legacy code ya akan meningkatkan atau akan mengurangi ya waktu yang dibutuhkan oleh developer gitu ya. Dalam konteks pengembangan software ya, waktu itu termasuk dalam biaya ya. Jadi waktu itu termasuk dalam biaya, maka waktu dalam dalam software development itu sangat berharga gitu. Jadi ketika makin cepat waktu yang dibutuhin untuk mengadaptasi sebuah source code atau sebuah legacy code, itu akan makin murah biayanya gitu ya. Ini mengurangi biaya aja deh gitu. Terus yang ketiga adalah skalabilitas. Skalabilitas ya. Maksudnya apa? Skalabilitas ini em, aplikasi aplikasi atau project ya, dapat dikembangkan lebih lanjut ya dengan struktur yang rapih ya. Nah, hal ini akan akan mengakibatkan ya, atau akan menyebabkan proses adaptasi lebih baik ya, lebih cepat. Terus skalabilitas itu lebih 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 adaptif ya, gitu. Jadi kalau misalnya project yang kita buat itu punya arsitektur yang bagus, maka kita akan lebih gampang mendeliver atau handover kode tersebut ke orang lain gitu. Atau kita atau orang lain itu akan lebih gampang menambahin fitur-fitur baru gitu ya. Jadi fitur-fitur baru tersebut nggak perlu waktu yang lama untuk dia beradaptasi terhadap source code-nya ya. Maksudnya gimana? Maksudnya eh, ketika seseorang menambahkan sebuah fitur ya, dia nggak perlu waktu yang lama, untuk beradaptasi dan eh, dan memerlukan waktu untuk nambahin kode-kode yang baru gitu ya. Jadi dari segi skalabilitasnya itu juga penting. Oke, sampai sini aja dulu ya pengantar dari arsitektur aplikasi. Nanti bakalan kita bahas macam-macam arsitekturnya ya, sama base arsitekturnya dan akan kita coba implementasi di aplikasi kita gitu. Oke, sampai sini dulu, sampai jumpa.